Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Sinpo TV dimanapun Anda berada dan jamaah yang berada di studio yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti acara ngobrol perkara indah hari ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu hari ini bagaimana kabarnya ibu? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Semoga kita sehat terus ya Ustadz, Amin, supaya kita ya bisa Rabbal terus beribadah alamin. dan menjalankan aktivitas kita dengan penuh kekhidmatan. Jemaah Sinpo TV dimanapun Anda berada dan jemaah yang berada di studio, hari ini kita akan melangsungkan acara ngobrol perkara indah bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto dengan tema Benteng Orang Mukmin. Langsung saja kita sambut pemaparan materi dari Ustadz Ahmad. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kesehatan, kebahagiaan selalu dikaruniakan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa hidup kita ini ibarat sebuah kompetisi. Yang namanya kompetisi itu pasti ada lawan. Setiap kita pengen mengalahkan lawan kita. Lawan terbesar kita ini adalah setan. Ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Lanjutin ngapa? Kok malah pada nyengir? Sering yasinan gak sih?
Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum. Pada pura-pura. Pura-pura, aslinya sih bisa. Memang merendah, nggak mau takabur. Pura-pura nggak tahu padahal. Kayak pompa air udah rusak aja, nunggu dipompa anjing dulu. Bahwa musuh terbesar kita ini adalah setan. Lah kita sebagai kompetitor, sebagai musuh tentu punya cara untuk menundukkan musuh. Menundukkannya kita juga punya senjata untuk menundukkan. Kalau seandainya kita diserang balik, ya jika kita punya benteng atau tameng. Lah benteng kita sebagai seorang yang beriman itu apa? Nah itu tema obrolan kita pada pagi ini. Benteng seorang mukmin. Dikatakan oleh seorang ulama namanya Ka'ab Ibnul Akhbar. Ia mengatakan husunul mu'mini salasa. Benteng bagi orang yang beriman itu ada berapa nih? 35. Yang berdiri 3, yang 2 rebahan gitu. 3. Benteng seorang mukmin itu ada 3. Apa 3 itu? Yang pertama al-masjidu hisnun. Benteng seorang yang beriman yang pertama adalah masjid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali hijrah dari Mekkah ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Karena ini bentengnya orang yang beriman. Orang yang berada di dalam masjid insya Allah keimanannya aman. Cuma kadang iman amannya ketika di masjid, nanti keluar masjid wallahu a'lam. Di masjid mah kayaknya solihah semua. Di masjid nggak tahu nanti keluar. Ya Allah, benteng aman di dalam masjid. Cuman kadang ada orang mukmin yang di dalam masjid itu nggak betah. Ada satu makalah yang mengatakan al-mu'minu fil masjidi kas-samaki fil ma wal munafiqu fil masjid qat-tayr fil qafazi. Orang yang dalam dirinya imannya aman. Kita ini nanti bisa ngukur iman kita ini aman, ada bentengnya bener apa enggak, masjid ini bener berfungsi sebagai benteng apa enggak. Apabila al-mu'minu fil masjid, orang mukmin di dalam masjid itu kas-samaki fil ma, seperti ikan di dalam air. Kira-kira ikan dalam air itu betah apa enggak? Ada orang ikan yang udah enggak betah di air, pengen pindah ke minyak gitu. Lah iya. Lah kalau ada orang yang beriman di dalam masjid kok enggak betah, pengennya keluar aja. Assalamualaikum, astagfirullah. Kalau perlu assalamualaikum Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam, tapi dia lantas jalan. Wes. Wal munafik, sementara orang munafik fil masjidi qat-tayr fil qafazi. Orang munafik itu perumpamaan dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Biar sangkar itu bagus, makanan lengkap, pintu dibuka pengennya. Nah kita pengen kayak ikan atau kayak burung? Ya yang tahu kita sendiri ketika berada di sini ini betah apa enggak? Betah loh, adem AC-nya. Wallahu a'lam. Bisa, monggo dilanjut. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut. Jamaah Sinpo TV dimanapun Anda berada dan jamaah yang berada di studio, tetaplah bersama kami dalam acara Ngobrol Perkara Indah bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Reswanto dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk.
Kembali lagi bersama kami jamaah Sinpo TV dimanapun Anda berada dan jamaah yang berada di studio dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu Ngopi Yuk. Selanjutnya ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Boleh ibu sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Bekasi mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya ayat-ayat Al-Quran bila dijadikan jimat atau pengasihan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Imas dari Villa Mahkota Indah Bekasi. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau seseorang yang mulutnya berzikir tapi hatinya tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz boleh silahkan dijawab pertanyaannya Ustadz. Terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Yang pertama, apa hukumnya ayat-ayat Quran yang dijadikan jimat? Ada yang bikin begitu? Ayat Al-Quran yang ditulis di media tertentu, entah di kertas, entah di kain, entah ada yang di kulit binatang, kemudian dijadikan jimat. Maksudnya apa ya? Memang kadang bangsa kita ini bangsa yang mayoritas dipengaruhi oleh agama sebelumnya, percaya dengan yang kalau bahasanya klenik, orang hamil kalungan gunting sama bangklek. Emang dikira setan takut sama gunting? Jangankan gunting pacul sekalian ini. Bangklek jangankan cuma sepotong sekilo, kalau perlu digendong setan enggak takut. Kadang ada memang saya lihat sendiri langsung. Di atas pintu itu ada kain putih dipaku. Saya tanya itu apa Pak? Tolak balak. Begitu iseng-iseng boleh saya ngelihat, memang isinya ayat Quran. Cuman kadang ditulis kayak orang bikin SMS zaman dulu, ada tanda bintang, tanda pager. Masih ingat kan dulu? SMS kan ada tanda bintang, ada tanda pager. Lah, hukumnya seperti apa? Memang sebagian ulama ada yang membolehkan. Karena memang Quran itu diturunkan sebagai obat. Obat. Lah itu kan obat dari balak gitu kan maksudnya ya. Tetapi mau ayat kursi, mau ayat meja, mau ayat topo wes. Tetapi sebagian lagi melarang itu karena takut terjerumus kepada kesyirikan. Orang menyatukan Allah itu bukan hanya nyembah pohon, nyembah patung, enggak. Bisa jadi ketika misalnya orang motong-motong surah Ikhlas atau surah ya pendek-pendek lah, masa surah Al-Baqarah ya. Wah, Al-Baqarah ya bukan satu Quran aja penuh taruh di atas pintu. Memotong-motong surat seperti itu terkadang tadi terjerumus kepada kesyirikan. Ini yang dikhawatirkan. Kalau memang tidak ada alasan yang dibenarkan, lebih baik tidak. Quran itu akan baru berfungsi kalau dibaca, dipelajari dan diamalkan. Kalau hanya ditulis kemudian ditempel di dinding, setan enggak takut. Jangankan cuma sepotong ayat, satu Quran penuh, jangankan satu Quran, belilah 50 mushaf, taruh di atas pintu masing-masing. Emang setan takut? Kagak. Kata setan, saya nggak takut sama kertas. Nah itu kan kertas. Walaupun ditulisin ayat Quran itu keras, Quran itu baru ada manfaat dan fungsinya ketika dibaca, dipelajari, kemudian diamalkan. Jadi bagaimana kalau orang yang tadi ayat Quran yang dipakai buat jimat dan lain-lain, kalau memang tidak begitu diperlukan, lebih baik, kalau saya pribadi lebih baik tidak. Ya memang kita berdoa bermohon pada Allah, wasilahnya apa saja boleh. Kita berobat, wasilahnya apa saja boleh.
tetapi lebih baik ya memang kita minta langsungnya pada Allah, wasilahnya mungkin ya dengan itu tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau orang zikir mulutnya Allah, Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, tapi hatinya tidak. Orang berzikir ini kan ada beberapa tingkatan. Tingkatan orang paling awam ya tingkatan kayak kita ini, yaitu zikir bil lisan, dengan lisan kita. Yuk kita ini sehari-hari zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang saking nguber pengen dapat banyak subhanallah sampai gak jelas. Sup. Alhamdulillah saking pengen dapat banyak jadinya delah. Yang serem malah Allahu Akbar jadinya apa? Lah ya kalau wiridnya sendirian dalam kamar sih mending lah. Pakai pengeras suara luar didengar banyak orang, wiridannya cepet. Ya Allah. Apakah nggak boleh? Boleh. Tingkatan untuk kita orang awam berzikir dengan lisan kita, walaupun hati kita belum bisa berzikir, boleh. Wong itu tingkatan baru, tingkatan dasar. Lah tingkatan selanjutnya baru antara lisan kita berzikir menyebut nama Allah, pikiran dan hati kita juga mengingat Allah. Tapi ini kan bukan kelas orang biasa, kelas orang-orang hebat ini. Kalau kelas kita ya yang penting mulutnya ingat Allah itu udah bagus. Dalam setiap kesempatan kita memang diajarkan untuk selalu ingat Allah, dan ini termasuk benteng yang kedua, zikrullah. Ingat kepada Allah ini termasuk benteng yang kedua. Kalau orang kampung saya bilangnya nyebut. Makanya kalau orang tertentu lagi keadaan tertentu gitu nyebut. Ini kalau yang nggak paham langsung dia but. Nyebut itu maksudnya menyebut nama Allah. Dalam setiap kegiatan kita itu kan ada zikir dan doanya kan. Mulai kita bangun tidur. Doanya apa Bu bangun tidur Bu? Tadi pagi doa nggak ya? Alhamdulillah. Kok jawabnya sambil senyum sih? Biasanya orang jawab sambil senyum itu nggak meyakinkan loh. Lah ya mulai kita bangun tidur udah diajarkan menyebut, berzikir, menyebut nama Allah. Biasanya kalau bangun tidur kita kemana? Kamar mandi. Masuk kamar mandi juga masih hafal. Kalau diamalin saya nggak nanya, saya tanya masih hafal. Apa doanya? Oh gitu ya doanya. Oh, kalau lagi kebelet masih doa nggak? Ketika kita masuk kamar mandi diajarkan mengingat Allah. Keluar dari kamar mandi lupa ya. Kalau keluar lega. Ya Allah. Selesai dari kamar mandi kadang kita ngambil baju, pakai baju, ada doanya. Kita mau keluar rumah beli sarapan, keluar rumah ada doanya. Mau naik kendaraan ada doanya. Selesai nyampe ke rumah, berhasil hajat kita, masuk ke rumah, sarapan udah datang dibuka, masih ingat? Ini doa yang paling manjur, doa ini loh Bu. Begitu kita berdoa langsung dikabulkan. Selesai makan. Jadi dalam setiap kesempatan dalam keseharian kita ini mengingat Allah, walaupun terkadang baru sebatas mulut, lisan, belum sampai ke pikiran dan belum sampai ke hati. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ya Ustadz dan Ibu-ibu. Begitupun dengan jamaah studio Sinpo TV yang ada di rumah maupun yang berada di studio. Tetaplah bersama kami dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu, Ngopi Yuk.
Terima kasih kepada jamaah Sinpo TV dimanapun Anda berada dan jamaah yang berada di studio. Kita kembali lagi dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Selanjutnya kita akan dengarkan kesimpulan penutup dari materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad. Boleh Ustadz Ahmad sampaikan apa kesimpulan yang bisa kita ambil nih dalam acara pengajian kita hari ini? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, nggak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Sebagai kesimpulan bahwa setiap kita dalam menjalani kehidupan ini ibarat kompetisi, dan musuh terbesar kita dalam berkompetisi ini adalah setan. Untuk menundukkan setan kita punya senjata, tapi suatu saat setan nyerang balik kita juga punya benteng. Benteng yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Masjid ini adalah benteng buat kita. Yang kedua, zikrullahi ta'ala hisnun. Mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah itu juga benteng. Tadi di sesi kedua udah cukup lumayan panjang lebar, bahwa dalam setiap gerak atau aktivitas keseharian kita, memulai dan mengakhiri, di situ ada doa. Itu dalam rangka untuk membentengi diri kita dalam yang kita lakukan ini agar tidak ada campur tangan setan. Kita makan, sebelum makan kita doa biar setan gak ikut makan. Kalau gak inget doa, makan udah habis banyak masih belum kenyang, mau dibantuin sama setan. Selesai makan kita dianjurkan untuk berdoa biar setan masih belum bisa dekat-dekat, yang bahaya. Mohon maaf. Mbak Mai udah nikah belum? Aduh, bahaya nih. Ceritanya madep ke sono aja dah. Lah madep ke sono aja. Ini yang mau malam-malam mau kumpul, jangan lupa doa. Nanti kalau nggak doa takutnya setan yang bantuin. Lah kalau setan bantuin kok kebetulan hari itu ditakdir oleh Allah yang jadi anak, kok anaknya buadungnya nggak ketulungan. Kadang emaknya kalau lagi marah dasar anak, bener itu. Lah iya bener itu. Kalau emaknya kok ngomel-ngomel, mungkin dulu nggak doa makanya dibantuin. Iya, makanya kadang kalau ada emak-emak marah maki-maki anaknya sendiri kok sampai ngomong begitu, ibu kalau dengar tinggal bener. Maka yang kedua, benteng itu adalah zikrullahi ta'ala. Yang ketiga, yang termasuk benteng kita ini adalah wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Bukan kok ayatnya dijadiin jimat, bukan kok Quran ditempel di dinding dikirain setannya kabur. Enggak. Setan itu akan menjauh dari orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran. Amalan yang terbaik itu adalah yang istiqomah, termasuk dalam membaca Al-Quran. Habbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik itu yang berkesinambungan walaupun sedikit, termasuk Quran, dan Quran itu benteng kita. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Jadi ibu-ibu dan pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa membaca Al-Quran adalah benteng yang harus kita terapkan, dan semoga setelah mengikuti pengajian hari ini kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lagi ayat Al-Quran itu kita jadikan sebagai jimat, namun kita baca dan amalkan dalam keseharian kita. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu hari ini, dan pemirsa Sinpo TV yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Terus saksikan Ngopi Yuk setiap hari jam 5 pagi. Saya Mayu Siregar mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhairi wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya.